Halo teman-teman, kali ini saya akan membagikan tentang sejarah sistem pembayaran di Malaysia. Nah, yang pertama itu ada sistem pembayaran tradisional yang ada di Malaysia. Nah, pada zaman dahulu Malaysia itu masih menggunakan sistem barter untuk melakukan kegiatan pertukaran barang atau jasa. Nah, sistem barter ini sangat populer pada abad ke-14. Nah, lalu seorang pangeran dari Sumatera bernama Parameswara menemukan suatu daerah yang menurutnya cocok untuk perdagangan. Nah, dari sinilah sistem barter ini mulai terkenal ya. Sistem barter ini paling sering digunakan oleh orang-orang atau masyarakat yang ada di desa. Biasanya barang yang ditukarkan itu bisa hewan, pakaian, atau perlengkapan lainnya. Nah, lalu pada tahun 1411, Kerajaan Tiongkok itu memberikan penghargaan kepada Parameswara. Nah, penghargaan itu berupa perisai emas dan batu giok, lambang upacara, 2 kuda berpelana, 100 on emas, 500 on perak, 400.000 yuan uang kertas, 2.600 untayan uang tembaga, 300 baut sutra halus bersulam, 1.000 baut sutra tipis, dan 2 gaun lengan panjang berbahan sutra. Nah, dari penghargaan yang diberikan itu terdapat uang kertas dan uang tembaga. Nah, Raja Parameswara ini terpengaruh untuk menggunakan uang kertas dan uang tembaga pada akhirnya. Nah, sejak saat itu uang koin mulai digunakan, khususnya untuk membayar pajak. Nah, pada era ini masyarakat mulai menggunakan uang koin dan masyarakat mulai menghadapi perdagangan atau bisnis dengan sistem yang lebih baik. Nah, ini ada beberapa contoh mata uang dari kesultanan yang berada di area Malaysia ya teman-teman. Yang pertama itu ada Penang. Nah, Penang ini mata uangnya itu dolar Penang yang digunakan pada tahun 1786 sampai 1826. Terus yang kedua itu ada pada tahun 1878 itu Tuan Syed Muhammad memperkenalkan uang kertas Konstantinopel Estate pada masyarakat di perkebunan Kukup Johor. Dan yang terakhir itu ada duit pitis keping Kelantan yang digunakan di Kelantan hanya sampai 1908 karena maraknya kasus pemalsuan. Nah, selain itu terdapat juga koin Terengganu yang pada akhirnya digantikan oleh dolar street atau dolar selat. Nah, selanjutnya itu ada sejarah mata uang dari Malaysia. Pada era kolonial itu, Malaysia menggunakan mata uang dari penjajah-penjajah seperti Portugis, Belanda, Inggris, dan Jepang. Nah, contohnya itu ada di sebelah kanan ya teman-teman. Itu shilling dari Britania Raya atau Inggris. Nah, pada tahun 1898 sampai 1939, Strait Settlement yang terdiri dari Pulau Pinang, Malaka, dan Singapura membuat mata uang mereka sendiri, yaitu dolar street atau dolar selat. Nah, contohnya ada di sebelah kanan ya teman-teman. Nah, setelah melakukan perjanjian Pangkor dan perjanjian Labuan, Britania Raya atau Inggris memperkenalkan sistem koin kepada Malaya dan Borneo Utara. Nah, lalu pada 31 Agustus 1957, Federasi Malaya atau yang disebut Malaysia mendapatkan kemerdekaan dari Inggris dan memperkenalkan ringgit sebagai mata uang satu-satunya bagi Malaysia. Nah, pada tahun 1963, Singapura, Sarawak, dan Sabah bergabung ke dalam Federasi Malaysia menggunakan ringgit sebagai mata uang utama. Nah, tetapi pada tahun 1965, Singapura meninggalkan Federasi Malaya dan memperkenalkan mata uangnya sendiri, yaitu dolar Singapura. Contohnya ada di sebelah kanan ya teman-teman. Nah, pada akhirnya pada tahun 1967, ringgit Malaysia ditetapkan sebagai mata uang resmi di Malaysia. Nah, sekarang kita akan membahas tentang sejarah bank yang ada di Malaysia. Nah, saat Inggris tiba di Strait Settlements, mereka melakukan aktivitas perdagangan di sana. Nah, karena lokasinya yang strategis itu, mereka mendirikan bank pertama di Malaysia, yaitu
charter bank pada tahun 1875 yang sekarang namanya menjadi Standard Charter dan diikuti oleh Hong Kong Bank atau HSBC pada tahun 1884. Nah, pada awalnya bank hanya berisi brankas besar, tapi pada tahun 1930-an sudah mulai ada ruangan tempat nasabah dan petugas bank bertransaksi. Namun ruangannya masih belum sebagus saat ini. Nah, lama-kelamaan kepercayaan nasabah terhadap bank ini mulai meningkat sehingga terjadi aliran masuk keluarnya transaksi perbankan. Seiring berjalannya waktu, ruang nasabah dan petugas bertransaksi ini mulai diperbaiki dan bahkan saat ini sudah ada yang sebagus lobi hotel. Nah, transaksi telah dilakukan secara manual selama bertahun-tahun dan hal tersebut mulai berkurang karena adanya layanan komputerisasi pada tahun 1960-an. Nah, ATM pertama kali itu terlihat di Maybank Ampang Park pada tahun 1981. Nah, hal tersebut itu mengurangi orang-orang yang mengantri untuk melakukan transaksi di bank. Nah, selain ATM itu terdapat mesin setor tunai, mesin setor cek, mesin cetak laporan yang digunakan pada masa itu. Nah, pada akhirnya pada tahun 2000-an Maybank mulai mencuri perhatian dengan meluncurkan portal layanan online pertama di seluruh Malaysia. Industri perbankan Malaysia telah mengalami perubahan yang luar biasa selama beberapa abad terakhir. Nah, ini merupakan peran bank yang ada di Malaysia. Bank Negara Malaysia itu bertanggung jawab untuk menjaga stabilitas sistem keuangannya. Lalu, Bank Negara Malaysia memiliki peran penting dalam memastikan seluruh sektor ekonomi dapat mempunyai akses terhadap layanan keuangan. Lalu yang terakhir itu ada Bank Negara Malaysia bertugas untuk mengawasi infrastruktur keuangan yang menekankan pada efisiensi dan keamanan sistem keuangan. Nah, pada saat ini sudah banyak teknologi yang digunakan, terutama pada bidang ekonomi, dan dampaknya itu sangat besar bagi yang menggunakannya. Salah satu contohnya itu internet banking. Nah, dengan adanya kemajuan 4G dan 5G, adanya pakai data dan biayanya rendah, mobile banking itu lebih mudah diakses dan digunakan oleh masyarakat. Nah, berdasarkan data dari Indeks Kesiapan Jaringan Forum Ekonomi Dunia tahun 2019, Malaysia itu menempati peringkat pertama di antara negara-negara berkembang di Asia. Nah, pembayaran digital dan dompet elektronik ini mulai membuka jalan, didukung oleh tren dan perkembangan yang muncul seperti kecerdasan buatan atau AI dan pembelajaran mesin, transfer digital, mata uang kripto, crowdfunding, dan jenis inovasi keuangan lainnya. Berikut adalah referensinya. Silakan pause kalau kalian mau lihat ya. Oke, sekian dari saya. Terima kasih telah mendengarkan, dan jika ada kesalahan kata atau kesalahan informasi, saya minta maaf. Baik, sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.